Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Fatia Utung. Di sini saya akan membuat jurnal umum dari data yang sudah dibagikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas UAS. Nah, yang pertama, di sini kita akan membuat akunnya dulu dengan nama akun dan nomor akun. Di sini saya sudah menyiapkannya, tinggal di copy dan masukkan ke sini. Oke. Di sini sudah ada. Terus ini kita ganti namanya dengan account. Nah, setelah itu kita buat agar nanti pas di jurnal umum di sheet sebelahnya itu bisa dilakukan dengan mudah. Define name. Nah, nomor akunnya ini kita ganti dengan account. Akun aja. Udah. Setelah itu kita akan membuat jurnal umumnya. Nah, jurnal umumnya ini kita buat dengan yang pertama di sini ini kita akan membuat jurnal umum dari Laundry Ahmad. Ya, tulis Laundry Ahmad. Selanjutnya ini ada di sini jurnal umum. Selanjutnya ada di sini periodenya. Untuk periode Juni 2020. Dan yang terakhir itu ada ini dalam rupiah ya, kita menghitungnya. Oke. Nah, di sini kita akan taruh tanggal. Setelah itu ada nama akun. Nama akun, setelah nama akun itu ada nomor akun. Nomor akun. Nah, habis itu ada debit. Selanjutnya di sini ada debit. Dan di sini ada kredit. Oke. Ini kita atur dulu biar mudah. Ini juga digedein dikit. Oke. Nah, setelah itu yang pertama itu ada untuk tanggal 1 Juni. Nah, di sini untuk nama akunnya ini biar gampang, biar nanti kita tinggal masukin nomor akunnya saja dan nama akunnya akan langsung tertera. Itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik sini. Habis itu kita ke menu akun di sini. Kita kembali lagi ke sheet 2. Ini hapus aja. Kita ganti dengan account. Account. Habis itu karena ini kita berada di kolom kedua, jadi kita tulis 2 dan 0. Tutup kurung, enter. Nah, dia akan muncul seperti ini. Coba kita akan tes dengan nomor akun 111. Nah, ini adalah kas di bank. Oke. Sekarang kita akan membuat ini dalam jumlah banyak agar memudahkan. Kita akan pakai 100 aja. Oke. Nah, di sini. Terus untuk yang pertama itu ada
Yang pertama itu tanggal transaksi tanggal 1 itu membeli peralatan laundry secara tunai. Nah, membeli peralatan laundry itu masuk ke ini peralatan laundry 170 nomor akunnya. Jadi di sini kita tinggal mengisi 170. Nah, ini untuk peralatan laundry. Itu debitnya itu adalah 12.500. Oke. Di sini ada kas 110. Ini kasnya itu masuk ke kredit ya, pengeluaran. Itu sama 12.500 juga. Kita tinggal copy aja masuk. Nah, selanjutnya itu ada nomor 2 tanggal 2 ya. Ini tanggal 2. Nah, di tanggal 2 ini ada yang namanya dia menerima transfer untuk pembayaran jasa laundry. Nah, karena dia menerima transfer, jadi dia masuk ke pendapatan jasa. Nah, nomor akunnya itu ada pendapatan jasa masuk 400. Nah, 400 itu nominalnya 2.100.000 ya. 200. Oke. Nah, di sini ada kasnya juga. Kasnya itu juga sama 200. Nah, selanjutnya itu ada di tanggal 4 mencatat pendapatan laundry hotel 4.500.000, tetapi baru dibayar tunai 2.500.000. Sisanya akan dibayar bulan depan. Nah, itu masuk ke yang pertama ada pendapatan jasa. Sebentar. Nah, pendapatan jasa ini tanggal ngelek. Nah, di sini untuk tanggal 4 ya. 4 Juni 2020. Ini masuk ke pendapatan jasa berarti 400. Nah, akunnya 400 juga. Pendapatan jasa, terus dia masuk ke piutang usaha juga. Piutang usaha itu di $120. Terus kan ada 3 ya, sama kas. Sama yang terakhir itu ada kas 1. Nah, itu yang pertama pendapatan jasanya itu yang ini dia masuk ke kredit 4.500.000. Nah, terus piutang usaha karena dia baru bayar 2.500.000, jadi piutang usahanya itu 2.000. Nah, 2 juta maksudnya.
Oke. Selanjutnya itu di tanggal 5 membayar bagi hasil pembiayaan bank sebesar 2 juta dengan menggunakan kas bank. Berarti di sini itu tunggu, kita taruh tanggalnya dulu, 5 Juni 2020. Nah, tanggal 5 Juni berarti kas di bank itu kodenya 111 sama dia ada di pengeluaran kas 110. Oke. Jadi ini pengeluarannya itu ada 2 juta. Jadi 2 juta. Jadi kasnya juga 2 juta. Oke. Nah, selanjutnya itu ada di tanggal berapa lagi? 7. Menyelesaikan jasa laundry yang telah dibayar dengan pelanggan pada bulan Mei 2020. Nah, ini masuk ke 7 Juni. Dia masuk ke pendapatan diterima di muka itu kodenya 220. Nah, habis itu ada di sini itu juga dia masuk ke pendapatan jasa juga 400. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini jumlahnya dia masuk ke kredit. Sebesar 12 juta. Oke. Pendapatan jasanya juga 12 juta. Oke. Selanjutnya ada nih, tanggal 8 itu ada membeli peralatan laundry berupa mesin cuci. Oke. Ini tanggal 8 Juni. Oke. Di tanggal 8 Juni ini membeli peralatan laundry itu dia masuk ke peralatan laundry jadi 170. Nah, terus dia ada di masuk ke debit ya. Nah, debitnya itu 15 juta. Terus ada dia masuk ke hutang usaha juga. Hutang usaha itu masuk di 210. Nah, hutang usahanya itu di kredit di sini 10.000. Juta maksudnya. Terus dan dia masuk ke kas juga karena baru bayar 5.000.
Jadi masuk ke kasnya itu 5.000. Oke. Nah, untuk tanggal selanjutnya itu ada tanggal 10 2020. Tanggal 10 itu anak ke kas, diperangkat sebagai tambahan modal. Berarti tanggal 10 ini masuk ke kas sama kas. Di sini. Nah, untuk di sini dia masuknya itu 2.500. Di sini juga sama 2.500. Oke. Setelah tanggal 10 membayar sebagian hutang dagang. Hutang dagang itu tanggal berapa ya tadi? Tanggal 11 Juni 2020. Nah, membayar hutang dagang itu dia masuk ke hutang usaha. Hutang usaha di sini 210 hutang usaha. Di sini nominalnya ada 10 juta. Di sini ada kasnya yang keluar. Ini juga 10 juta. Oke. Selanjutnya ada tanggal 15 Juni 2020. Di tanggal 15 ini yang pertama dia membayar listrik 1.600.000. Dia masuk ke biaya listrik dan air. $502. Sama dia masuk ke kas. Biaya listrik dan airnya itu dia keluarnya 1.600.000. Nah, terus kasnya juga sama 1.600.000. Setelah itu ada lagi yang namanya masih di tanggal 15 membayar gaji karyawan bulan tengah 3 juta. Nah, ini masuk ke biaya karyawan BK 501. Ini juga masuk ke kas. Nah, biaya gaji pegawai itu tadi 3 juta. Kasnya juga 3 juta. Oke, 15 Juni selesai. Kita masuk ke 16 Juni. Ini 2020.
di tanggal 16 ini tuh ada keperluan pribadi, berarti private ya. Dia masuk ke kas di bank sama masuk ke kas. Jadi dia masuk ke kas itu ada 2 juta. Ini juga 2. Oke. 16 sudah. Sekarang kita ke tanggal 18. Menerima pendapatan jasa secara tunai. 18 Juni 2020. Di sini ada pendapatan jasa. Berarti dia masuk ke pendapatan jasa. Pendapatan jasa di sini 400. Masuk ke kas juga. Nah, untuk pendapatan jasanya itu tadi dia 2.500.000. 2.500. Kasnya juga 2.500. Sekarang kita ke tanggal 20. Membeli BHP secara tunai. 20 Juni. Itu dia masuk ke pemakaian BHP. Pemakaian BHP masuk ke habis pakai. $125. Nah, ban habis pakainya ini dia memakai 3.500.000. 3.500. Salah tempat. Sebentar, ini laptopnya nge-lag. Tempatnya di sini. 3.500. Terus di sini masuk kas. Ini juga 3.500. Oke.
3.500.000. Untuk tanggal 20 sudah, sekarang tanggal 21 Juni. Untuk tanggal 21 Juni itu membayar biaya lain-lain 1.750.000 dengan kas tunai. Biaya lain-lain itu kodenya 520. Oke, 1.750. Sini kasnya 1.750. Oke. Bes. Setelah itu di tanggal 22 menerima pelunasan 22 Juni. Menerima pelunasan itu dia masuk ke piutang usaha karena dia melunasi. Piutang usaha berarti dia kodenya itu 120. Nah, sama dia masuk kas juga. Nah, itu tadi biayanya itu 5 juta. 5 juta. Kasnya juga 5 juta. Habis tanggal 22, 23 bagian transfer bank, masukkan komponen biaya lain-lain. Oke, berarti dia biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu 520. Tanggal 23. 520 sama dia masuk ke kas di bank, berarti 111. Dia uang keluarnya itu 2.500.000 ya. Berarti di sini 2.500. Di sini juga 2.500. Oke. Selanjutnya tanggal 24 apa? 26 Juni 2020. 26 Juni. Menerima pendapatan jasa, berarti dia masuk ke pendapatan jasa. Sama kas. Nah, tadi dia menerima 3.400.000. 3.400. Di sini juga 3.400. Nah, setelah itu
tanggal 30. Di tanggal 30 ini dia 30 Juni 2020. Menerima untuk tahun pembayaran dibayar di muka. Pendapatan berarti pendapatan ini berarti 220. Nah, tadi itu dia menerimanya kalau nggak salah 7.200. 7.200. Berarti ini kasnya juga 7.200. Setelah itu ada selanjutnya itu namanya membayar sebagian hutang bank jangka panjang. Pembayaran bank jangka panjang berarti itu masuk ke pembayaran bank jangka panjang 251. Nah, pembayaran jangka panjang ini dia mengeluarkan 10 juta dengan menggunakan kas bank, berarti 10 juta dengan menggunakan kas bank, berarti 10. Oke. Setelah itu ada sebentar, laptopnya nge-lag lagi. Nah, selanjutnya itu ada membayar hutang gaji. Berarti hutang gaji 211.
membayar hutang gaji sama kas, berarti dia keluarnya ke kas. Nah, hutang gajinya itu 2.300.000. 2.300.000. Kasnya juga 2.300.000. Terus yang